Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, jumpa kembali di channel YouTube saya, Ikhtiar untuk Merubah Nasib. Kali ini saya sedang berada di sebuah rumah yang cukup besar. Ini selain rumah sebagai tempat tinggal atau domisili, sekaligus sebagai tempat untuk berwirausaha. Wirausaha yang saya maksud adalah membuat kaos, kemudian sablon dan bordil kaos, sekaligus juga membuat baju-baju yang dirintis oleh salah seorang pemuda yang bernama Haji Abdul Hamid. Pemirsa, seperti apa jalannya mereka berusaha dari nol sampai menjadi besar seperti ini? Ikuti terus perbincangan saya dengan beliau, Bapak Haji Abdul Hamid, yang nantinya saya akan berbincang-bincang untuk mengetahui mulai dari nol mereka berwirausaha membuka sablon dan juga menerima jahitan mulai kaos, baju olahraga untuk siswa-siswi sekaligus untuk masyarakat luas. Sekali lagi pemirsa, mohon maaf sebelum pemirsa mengikuti bincang-bincang saya, jangan lupa like, comment, and subscribe video saya. Oke pemirsa, langsung saya akan masuk ke rumah Pak Abdul Hamid. Ini pemirsa, ini tempat di depan, karena selain tempat di depan ini nanti di belakang juga masih ada tempat yang lain yang juga dipakai untuk menyelesaikan pesanan baju, pesanan framing atau baju olahraga dan lain sebagainya. Ini kita lihat, kita saksikan bersama-sama banyak mesin jahit, bordil dan macam-macam yang sudah ada. Ini kebetulan karena kunjungan saya tepat saatnya para pekerja lagi istirahat, jadi tidak ada yang duduk-duduk di depan mesin-mesin ini karena saatnya istirahat. Oke pemirsa, langsung kita ajak pemirsa untuk masuk ke ruang belakang, yang di sana nanti kita akan melihat langsung pekerja sekaligus alat-alat yang sudah dimiliki oleh Bapak Haji Abdul Hamid. Oke pemirsa, saya sedang berada di rumah bagian belakang, tempat di mana Bapak Abdul Hamid beserta para pekerjanya bekerja di lokasi ini. Dan ini kita lihat sudah ada onggokan kain-kain yang segini banyaknya, yang tentunya ini bukan kain yang tidak berarti. Semua kain nanti akan dikerjakan dan akan habis ini nanti. Baik, saya temui langsung beliau. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masya Allah. Terus bundi Pak Hamid? Alhamdulillah. Sehat gih? Alhamdulillah. Oke. Baik, saya minta tolong waktunya. Minta waktu aja bentar. Pak Hamid, tolong diceritakan bagaimana awalnya Pak Hamid ini membuka wirausaha seperti ini. Yang jelas untuk perjalanannya awalnya itu dari hinaan saudara, dari hinaan teman, ya tetangga, orang lain. Akhirnya apa? Disitulah yang membuat saya memotivasi diri bahwasanya tidak semua orang itu terus di bawah. Betul. Akhirnya saya berusaha untuk kursus. Ya. Oh, kursus ya? Iya, berarti dimodali ilmu dulu, kursus. Oke. Kursus, dan kursus itu orang tiga. Ya. Tapi yang dua itu frustasi sehingga saya sendiri dan saya mempunyai keyakinan itu yang pertama. Di situ akhirnya apa? Saya coba-coba. Bahkan saya pernah itu contoh kursus nyablon itu tiap tanya teman itu sering ditipu saya. Oh, gitu. Ya, sering ditipu. Ya, ditipu dalam arti tipnya nggak dikeluarkan semuanya. Iya, nggak dikeluarkan semuanya ilmunya. Sampai pernah saya mengalami kegagalan itu, saya hitung itu 18 kali. Ya, contoh waktunya belum itu. Sehingga apa? Yang jelas saya tetap berdoa agar dapat pertolongan lah, ada teman yang baik sehingga ngasih ilmu ke saya, dan alhamdulillah
Di situ saya mendirikan bendera, mendirikan usaha karena saya menilai kalau hasil kursus saya itu layak untuk dijual. Oke, baik. Jadi intinya adalah pemirsa, motivasi yang ada di dalam diri Pak Hamid adalah bagaimana merubah nasib, ya, merubah nasib dari keterbelakangan dan dengan iktikad baik, bersungguh-sungguh, maka Pak Hamid memutuskan untuk mencoba membuka wirausaha ini. Berarti awalnya Pak Hamid baru hanya mencoba untuk sablon saja. Sablon pertama. Saya berlangsung berapa lama, Pak? Sablon itu kisaran 1 tahun. 1 tahun. Kemudian saya itu nggak sengaja main-main ke Gresik. Tempatnya itu di Lik, Gresik. Di situ adalah sentral pembuatan kaos. Akhirnya saya termotivasi untuk membuat kaos, dan itu pun saya kursus lagi. Oke, luar biasa. Terus ini ngomong-ngomong kaitan dengan mencari pelanggan seperti apa? Kan nggak mungkin datang sendirinya. Iya. Seperti apa, tolong ceritakan. Yang jelas pertama itu lewat teman dulu. Teman. Ya, saya buat produksi, kemudian saya bagikan dulu. Itu cuma-cuma berarti. Cuma-cuma. Hasil karyanya sama. Di samping itu saya nyoba ke sekolah-sekolahan, ke toko-toko. Dan itu pun harganya itu nggak langsung kok langsung ambil keuntungan, enggak. Ya yang penting saya nggak rugi. Nggak rugi dan punya nama. Punya nama gitu. Dan alhamdulillah selama hampir 2 tahun baru saya bisa menikmati hasil usaha itu. Jadi nggak langsung menikmati keuntungan yang besar, enggak, ada proses. Dan intinya apa? Harus bersabar. Betul. Untuk mengerjakan pesanan yang itu banyaknya, Pak Hamid melibatkan berapa banyak karyawan? Yang jelas untuk di rumah ini ada karyawan 5, kemudian ditambah saya sendiri, kemudian ditambah istri saya dan anak saya. Kalau yang dibawa pulang, yang pakaian itu 4 orang. 4 orang. Berarti mereka mengambil sudah dipotongi dari jenengan? Ada yang sudah terpotong dan ada yang berupa kain Masih kain begitu. Bisa juga dikerjakan di rumah-rumah. Dan itu kalau ngambil kain gelondongan itu upahnya juga beda-beda. Oh gitu. Iya, beda-beda. Oke, luar biasa. Pemirsa, lihat. Ini sosok orang yang kukuh dalam mencari kehidupan yang lebih baik. Selain bisa mengangkat ekonomi sendiri, sekaligus juga bisa mengangkat orang lain. Dipekerjakan yang notabene pada akhirnya dia juga punya penghasilan yang layak. Luar biasa. Oke, Pak Hamid, kalau boleh tahu, sekarang ini ada berapa sekolah yang sudah selalu minta jenengan? Wah, kalau dihitung-hitung tiap tahunnya itu, kalau di dalam catatan buku keuangan ya, untuk pesanan itu kalau 200 sekolahan, sekitar kurang lebih 200 itu sekolahan. wilayah kecamatan wilayah untuk Bolongpanggang, Dawar, Benjeng, kemudian yang paling banyak itu daerah Benowo. Ya, Cermi juga. Belum pernah menembus ke luar Jawa? Sudah, cuman trauma. Kenapa? Pembayarannya susah atau gimana? Yang jelas kalau saya dapat pesanan dari luar pulau, kalau tidak ada teman ya, yang saya percaya, yang jelas saya nggak mau. Untuk menghindari sana? Iya, harus ada teman. 1 kali 2 kali pembayaran lancar. Tapi setelah itu biasanya modusnya tambah lagi. Akhirnya apa? Tapi nggak nyampe. Nggak nyampe uangnya. Barangnya nyampe, uangnya nggak nyampe. Inilah sisi buruknya wirausaha, tetapi tenang aja, pasti sudah diantisipasi. Akhirnya ya seperti ini. Baik, saya bisa melihat bagaimana mesin-mesin yang sudah dimiliki apa aja, Bang?
ada ya yang jelas mesin jahit itu Jahit. pasti, obros, overdek, kemudian nasket, kancing itu, lubang kancing, pasang kancing, dan ada lagi bordir komputer, sablon juga. Komputer, Pak Hamid sudah. Oh ini ruangan Oh, komputer. iya, ini untuk ruangan bordir komputer. Bordir komputer. Oh ya luar biasa pemirsa. Ini ada ruangan khusus yang dipakai. Di sana ada tempat untuk nyeting ya? Iya, untuk setting. Settingan filmnya dulu, kemudian dimasukkan ke mesin ini dan tinggal mengudak. Masya Allah, luar biasa. Oke, selama mengoperasikan mesin ini pernah nggak terjadi kendala sampai lama perbaikannya? Wah, ya sering sekali, sering sekali. Ya. Kalau beli baru yang jelas uangnya terlalu banyak. Sebenarnya pengen beli baru, tapi uangnya terlalu banyak. Akhirnya apa? Ya beli second. Pertama beli ini dulu. Ini dulu itu pertama itu kepala 8 itu 125 juta. Oh, kepala 8? Ya. Dan yang kepala 6 dulu ini sekitar 95 juta. Itu masih berupa bordir saja, belum alat penunjang lainnya. Lalu untuk mengoperasikan mesin seperti ini tentu saja butuh orang yang profesional. Iya. Apakah semua selain Pak Hamid, apakah ada beberapa orang dari karyawan Pak Hamid yang juga diajari untuk mengoperasikan ini? Lah, pegang bordir, ya, beli bordir itu tidak semudah yang kita bayangkan. Beli kemudian dioperasikan kemudian langsung jadi, enggak. Tapi setidaknya harus bisa memperbaiki. Oh gitu ya, selain mengoperasikan juga bisa. Kalau seumpamanya ada kerusakan kemudian nggak mampu membenahi sendiri kerusakan ringan, contohnya itu, yang jelas biaya maintenance-nya sangat mahal sekali. Dan saya insya Allah kalau 70% sudah bisa, dan itu pun dulu kursus lagi. Jadi permasalahan yang terjadi di mesin-mesin ini sudah bisa dikuasai. Iya. Artinya nggak sampai harus mengambil orang luar, sampai berhari-hari dan macam-macam. Iya, ya pernah satu kali sejak beli sampai sekarang pernah satu kali, dan itu pun bukannya saya nggak bisa. Kalau saya masalah apa itu alat-alat itu bisa, tapi kalau masalah elektronya lah itu kan harus maintenance khusus. Iya. Oke, luar biasa, Hamid, luar biasa. Ini kebetulan siang ini berarti karyawannya lagi istirahat. Lagi istirahat. Ya. Oke. Oh, luar biasa. Berarti dari sekian banyak karyawan, apakah ada yang khusus bagian motong-motongi aja, atau mereka juga bisa motong, juga jahit sampai finishing? Untuk karyawan ada yang bagian motong, cuman kalau kerjaan volumenya pesanannya itu banyak, yang jelas saya sendiri. Oh, ya saya sendiri. Iya, nyablon pun juga gitu, kadang saya sendiri. Cuman sekarang sablon itu sudah agak nggak laku. Soalnya sekarang tetap ganti DTF. Oh, yang jelas hasilnya itu lebih bagus. Soalnya selera orang sekarang itu semakin tinggi. Maka diimbangi dengan adanya mesin ini, maka tidak lagi menggunakan manual, harus nyablon. Ini luar biasa. Dan sekarang kebanyakan orang sekarang itu seumpamanya selisih 5.000, 10.000, mending dipilih bordirnya daripada sablonnya. Bagus, ya, luar biasa. Oke Pak Hamid, ini kalau boleh tahu ini, omset Pak Hamid dalam 1 bulan ini berapa? Kira-kira. Kalau saya masalah rezeki itu tetap tak syukuri aja. Iya. Kalau saya disuruh memperkirakan, yang jelas nggak bisa. Tapi kalau dalam 1 tahun, insya Allah bisa. Kurang lebih berapa? Tapi alhamdulillah lah, kalau dibuat haji orang 5-10 gitu, insya Allah ya bisa. Pemirsa, apa yang dapat kita ambil di sini?
sebuah keberhasilan tidak langsung spontan kita berhasil. Awalnya Pak Hamid ini mengalami banyak kerugian-kerugian lantaran belajar, mencoba, kemudian gagal, tetapi karena ketekunan dan keyakinan bahwa nanti suatu saat mesti berhasil, maka aja seperti ini. Ingat, jangan kalau wirausaha jangan melihat hasilnya dulu, prosesnya yang harus ditekuni. Insya Allah kalau proses kita tekuni dan bisa dijual di luar, maka hasil itu akan mengalir dengan sendirinya. Ini luar biasa Pak Hamid. Ini saya lihat juga ini banyak sekali ongkokan kain yang segini banyak. Di samping juga ada itu kain. Oh, selain ini masih ada tempat lain yang dipakai proses yang lain. Hamid, apa untuk apa proses apa? Kalau meja ini dipakai untuk apa? Nah, ini untuk mesin potong. Oh, mesin potong. Ya, ini untuk mesin potong. Oh, mesin potong. Mesin potong di sini. Berarti mesin potong yang sudah tersedia, meja yang cukup lebar yang digunakan untuk memotong. Ukurannya juga tidak semaunya. Berarti ukuran tingginya juga disesuaikan. Betul. Ini juga kain. Oh, ini tempat kain. Oh, ini screen pemirsa, masih ada screen yang disimpan walaupun sudah punya bordel. Screen tetap diamankan. Kenapa? Karena ada juga orang yang minta. Iya, minta sablon. Tetap banyak itu untuk permintaan sablon itu. Nah, ini juga kain yang kecil-kecil gitu. Segini banyaknya pemirsa, yang ditumpuk seperti ini. Ini luar biasa. Oke. Ya, masih ada yang ditunjukkan di depan ya? Di depan itu. Ya, di depan kita lihat sekaligus nanti bisa jelaskan proses penggunaan tempat itu daripada karyawan yang diberdayakan di nah ini hasilnya itu. Ini hasil di pemirsa, kita sudah bisa melihat seperti ini adalah baju olahraga. Ini olahraga untuk siswa. Nah, ini celananya, kemudian yang di bawahnya kaos. Oke, lanjut pemirsa. Ya, ini mesin-mesin semuanya dipakai. Berarti ada berapa? Satu. Ini seluruhnya kan tidak. Ini semuanya mesin apa? Mesin. Semuanya itu mesin. Jahit biasa. Jahit, obros, overdek, iya nasket. Oh, gitu. Dan di samping juga ada mesin lagi 6. Di samping rumah. Baik, terima kasih Pak Hamid atas waktunya. Saya doakan mudah-mudahan usahanya ini semakin berkembang, dan tidak hanya dimiliki sendiri, tetapi juga bisa mengangkat orang lain untuk bisa meningkatkan ekonomi keluarganya masing-masing. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas waktunya. Ya pemirsa, itulah tadi bincang saya dengan seorang usahawan atau wirausahawan yang bergerak di bidang jahit menjahit baju dan juga kaos ya, yang juga mungkin bisa kita lihat bersama-sama. Barangkali ada pemirsa yang kepingin memesan, maka bisa langsung datang ke lokasi Pak Hamid ini. Lokasinya ada di Desa Klotok. Nah, Desa Klotok, Kecamatan Balong Panggang dan Kabupaten Gresik, yang tentunya wilayah ini sudah kenal betul karena hampir seluruh sekolah dan juga desa sudah banyak yang minta untuk dibuatkan kaos dan macam-macam dari Pak Hamid. Sekali lagi pemirsa, inilah sosok pejuang untuk keluarga yang luar biasa. Dari sini dapat kita sadari bahwa jangan pernah berkeluh kesah karena tidak bisa bekerja. Tidak bisa bekerja itu lantaran bukan karena apa-apa, tapi karena tidak ada minat dan tidak skill yang kita miliki. Makanya kalau punya usaha, belajar dengan sungguh-sungguh, cari kemampuan atau bikin kemampuan kita bertambah, dan insya Allah nanti lama-lama usaha kita akan mencapai sukses seperti yang dialami oleh Pak Hamid. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.